Oke, teman-teman, kita akan setup CasaOS di STPHG 680p RAM 2 GB. Pertama, kalian masuk ke router masing-masing ya. Ini tampilan awal dari router saya, TP-Link. Nah, nanti akan mengarahkan ke dashboard seperti ini. Ini hanya sekilas spesifikasi awal aja ya, teman-teman. Bisa disesuaikan dengan router masing-masing. Kita langsung ke DHCP, kemudian di client list ini untuk melihat IP yang diterima area ambient kita atau STP NAS CasaOS kita. Nah, ini seperti ini ya terteranya. Langsung kita copy aja IP-nya. Oke, kita tab baru, kemudian kita ketikkan IP yang didapat tadi untuk masuk ke CasaOS. Oke, sesuai ya. Oke, ini langsung kita setup. Nah, ini kita langsung masukkan membuat username baru ya, username dan password. Pakai username dan password yang mudah diingat dan kalau perlu dicatat ya teman-teman biar nggak lupa. Kita langsung klik simpan atau buat. Oke, close ya. Sini kita akan diarahkan ke dashboard dari CasaOS-nya. Oke, mungkin tampilan awal seperti ini ya teman-teman. Ada tampilan sistem storage dan apps, kemudian files. Dan pastikan ini kalian sudah bisa setting dari routernya tadi ya teman-teman, sehingga kita bisa lanjut ke tutorial ini dengan lancar. Oke, ya seperti ini ya tampilan awalnya. Kita langsung ke files, kemudian kita ke share. Ini untuk membagikan folder agar bisa diakses dari mana aja. Ya, pertama kalau kalian punya storage tambahan nanti di sini kalian bisa merge ya, itu bisa dicentang. Kalau kalian punya hard disk tambahan atau flash disk atau micro SD lainnya, dengan catatan kalian pastikan tidak ada data di dalamnya, karena nanti kita perlu untuk memformatnya terlebih dahulu agar bisa di merge ya, atau digabungkan dengan internal dari STB itu sendiri. Ini karena di sini saya contohkan hanya tidak pakai hard disk. Kita lanjut ke files, kemudian share ya, kemudian klik start ya. Oke, di sini dicentang semuanya aja karena kita akan men-sharingkan, membagikan semua folder agar bisa diakses gitu ya. Oke, setelah itu ini sudah selesai ya. Kalau kalian mau nambah folder juga bisa di luar sini, atau mengexclude atau menambahkan folder-folder lain juga bisa ya. Oke, sekilas info aja, di sini juga ada App Store-nya. Kalian bisa install berbagai macam ya. Ini untuk pengaturannya juga ada, terminalnya juga ada, root, kemudian passwordnya Odir Store ya. Huruf kecil semua ya. Seperti ini nanti tampilannya dengan akses username-nya root. Oke, di sini kita langsung ke bagian zero tier ya teman-teman. Kita akan langsung setting. Jadi kalian tidak perlu install zero tier lagi karena sudah terinstall. Kalian tinggal sesuaikan dengan akun kalian masing-masing. Kalian di sini bisa login dengan akun yang dipunyai masing-masing ya. Nah, untuk ini ada sedikit script tambahan ya yang bisa kalian gunakan untuk join network dari zero tier sendiri. Sebenarnya komennya simple sekali. Nah, di sini saya contohkan zero tier yang sudah saya buat ya teman-teman.
kita akan contohkan, kita akan delete dulu ya. Delete dulu semuanya biar bersih gitu ya. Kita mulai dari awal. Untuk STB kasanya ini saya delete dulu. Untuk menunjukkan kita akan mulai dari nol gitu ya. Oke, ini juga saya hapus terlebih dahulu ya. Kalau kalian ingin langsung juga bisa kalian skip aja. Ini saya hapus agar mengurangi yang simple ya di dashboard gitu ya, tidak mengganggu atau konsentrasi kita. Oke, kita langsung aja buat create network yang baru dari nol gitu ya. Kita masuk ke yang baru. Kemudian di sini kita akan ubah namanya agar mudah diingat gitu ya. Demo Zero Tier Casa OS gitu ya. Oke, itu biarkan aja private. Untuk IP kalian bisa milih ya, terserah kalian mau memilih yang seperti apa. Kalau saya default aja udah. Oke, kita copy network ID-nya agar kita bisa join nantinya ya, dan kita pastikan di script ini. Kita paste dengan ID baru, kita copy semuanya, command line-nya kita masukkan ke terminal ya. Kalian juga bisa pakai putih di sini, tapi saya pakai internal aja terminalnya. Oke. Kemudian yang bawah juga untuk start zero tier-nya, kita paste kemudian enter. Oke, kita tunggu bentar dan sudah ya. Oke, selanjutnya kita masukkan line yang terakhir untuk merestart zero tier-nya agar lebih fresh gitu ya. Oke, sudah selesai konfigurasi di terminalnya. Mulai dari join, start, kemudian restart, ini untuk cek statusnya. Oke, kita kembali lagi di pengaturan zero tier di webnya. Kita lihat dulu apakah sudah ada member baru yang dimana kita perlu untuk mengotorisasinya atau mengizinkannya gitu ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada perangkat baru nih yang terhubung. Kita lanjutkan dengan klik edit atau tanda pensil gitu ya. Kita masukkan nama, misalkan ini adalah Casa OS STB gitu ya. Kita authorize, kemudian advance kita allow bridging ya. Allow bridgingnya kita save. Nah, otomatis nanti akan berubah menjadi hijau ya di pojok kanan atas. Nah, itu tandanya kita berhasil untuk mengizinkan atau mengotorisasi ya perangkat STB kita. Oke, selanjutnya kita bagian root ya, agar kita bisa akses dari mana aja. Ini wajib sekali ya kita setting. Nah, ini kita masukkan IP router kita ya, karena IP router kita 01 ekornya. Jadi ya ini kita masukkan 0.0 ya, karena apa ya istilahnya, range IP-nya ya berada di ini gitu ya, 0.0 sampai 255 gitu atau /24 gitu ya kalau bahasa jaringan gitu ya, karena satu range IP gitu ya, atau kalau router kalian 1.0 juga bisa diubah ya 1.0 gitu ya, menyesuaikan dengan router yang kalian punya, tapi formatnya seperti ini ya, garis miring 24. Nah, untuk VIA ini itu diisi oleh managed IP ya teman-teman, bukan physical IP. Ya, ini harus kalian perhatikan baik. Jangan sampai kalian salah gitu ya masukkan IP-nya ini. Itu pakai manage IP teman-teman, yang didapatkan STB dari Casa OS kita yang diberikan dari zero tier gitu ya kepada STB Casa OS kita gitu ya. Bukan physical IP ya, itu akan keliru nanti, tidak jalan ya teman-teman. Nah, kita copy aja manage IP-nya itu yang didapatkan dari zero tier-nya, berikan kepada STB kita. Oke, di situ ya, manage IP. Itu kita masukkan di VIA-nya ini. Seperti ini ya teman-teman, tanpa ada tambahan apapun ya, cukup angka IP-nya saja.
Oke, sudah sesuai ya. Dan kita save ya, seperti ini. Nah, ini saya tambahkan juga 1.0 kalau kita nanti akan berubah atau ganti router gitu ya, biar tidak kesusahan gitu ya kalau ganti-ganti router baru misalnya. Oke, sampai di sini juga sudah selesai gitu ya. Kita coba menambahkan perangkat baru melalui laptop ini. Pastikan sudah download terlebih dahulu, kemudian kita join network gitu ya. Untuk ID-nya kita copy dari zero tier-nya. Seperti ini. Kalian pastekan kemudian join ya. Oke, biasanya menunggu beberapa saat untuk terbaca ya, atau kita refresh gitu ya. Oke, di sini kita sudah refresh. Nah, ini ada perangkat baru, kita edit lagi dengan ada pensil, klik authorize, kemudian kita berikan nama misalnya laptop gitu ya. Kemudian advance kita allow bridging ya. Kemudian klik save sampai berubah menjadi hijau, authorize. Oke. Ini sudah selesai gitu ya. Misalkan laptop kita berada di jaringan yang lain gitu ya, bisa kita akses dari mana aja. Nah, ini untuk aksesnya dari PC seperti ini ya, run Windows run gitu ya, backslash sesuai dengan IP, baik bisa IP lokal ataupun IP manage IP-nya ya teman-teman. Yang penting bukan physical IP ya. Oke, kita coba lagi. Oh ya, untuk tutorial ini selain untuk laptop atau PC, kita juga akan setting melalui HP ya, khususnya iPhone. Jadi jangan di skip teman-teman. Setelah ini kita akan setting melalui iPhone gitu ya. So simak sampai akhir, jangan ada yang di skip biar tidak salah setting ya teman-teman. Karena ada detail-detail kecil yang perlu diperhatikan gitu ya. Oke, kita coba ulangi lagi di bagian ini ya. Windows run backslash kemudian IP-nya kita masukkan seperti ini. Kalau berhasil nanti munculnya seperti ini, kita sudah berhasil setting zero tier dan juga kita bisa akses yang melalui PC. Oke, kita lanjut ke tutorial pakai HP. Oke, teman-teman, di sini saya demokan pakai HP iPhone ya. Untuk Android juga bisa mengikuti cara ini, bahkan jauh lebih mudah. Ya, kita pastikan untuk install terlebih dahulu aplikasi zero tier-nya di HP kita. Bisa Android atau iPhone gitu ya. Oke, di sini saya sudah install. Kemudian kita akan login terlebih dahulu untuk mengcopy kode atau ID dari zero tier kita. Kita skip terlebih dahulu. Oke, ini sudah masuk di akun kita. Kita copy terlebih dahulu untuk ID networknya. Kita masukkan di aplikasi, klik tambahkan, paste di sini ya teman-teman. Kemudian klik add network. Izinkan semuanya. Oke, biarkan aja nanti muncul kode security-nya atau PIN-nya, kita masukkan aja. Oke, seperti itu. Nah, kita klik enable ya teman-teman. Biasanya di awal gini belum bisa diizinkan gitu ya, karena belum diotorisasi ya. Oke, seperti ini, allow default root. Nah, selanjutnya kita kembali ke dashboard dari web zero tier-nya atau pengaturan zero tier di webnya ya teman-teman. Oke, kita menunggu untuk device baru. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Tinggal kita lakukan seperti tadi, klik pensil, kemudian authorize, kita kasih nama gitu ya. Dan jangan lupa advance untuk allow bridging ya. Oke, save sampai berwarna hijau ya, sudah diizinkan atau otorisasi gitu ya.
Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita akses melalui file manager. Kalau di Android itu pakai CX File Explorer, kemudian connect server gitu ya. Bahkan jauh lebih mudah daripada pakai iPhone, karena pakai iPhone ini sedikit rumit ya. Protokolnya jauh lebih susah daripada Android gitu ya. Tapi kita next akan coba buat tutorial CastleOS dipadukan dengan image dan juga ataupun foto Prism gitu ya, sebagai alternatif dari Google Photos, dimana kita juga bisa backup foto dan video otomatis gitu ya, tidak perlu manual layaknya Google Photo gitu ya. Itu jauh lebih enak sih daripada harus manual gitu ya di file gitu ya, sangat sangat ribet menurutku ya. Jadi kita langsung skip aja. Oke, untuk formatnya seperti tadi ya, SMB.2 terus double garis miring ya, IP-nya bisa IP lokal ataupun IP zero tier-nya. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman, tuh kan. Seperti itu. Pakai jaringan ataupun pakai WiFi. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak.